Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yusandi Purnama dalam podcast Misteri Asumsi. Pada kali ini kita kedatangan bintang tamu yang bernama Mas Aminuddin atau biasa dipanggil Mas Panjul. Ya, gimana Mas Panjul? Alhamdulillah Mas. Ya. Baik. Kabar baik ya Mas ya? Kabar baik ya. Oke. Mas, di sini saya mau bertanya ke jenengan Iya, boleh. Tentang apa ya? Untuk pengalaman pribadi atau pengalaman kecil atau pengalaman mistis yang pernah Mas Panjul alami. Jadi pengalaman saya sendiri waktu kecil, umur saya waktu itu masih sekitar 4-5 tahun, kurang lebih. Suatu malam, kala itu saya terbangun dari tidur, Mas. Ya. Saya seperti mendengar suara ada yang memanggil saya. Ketika waktu itu saya mendengar suara, saya pergi ke belakang rumah, Mas. Iya. Di belakang rumah itu ada sebuah pohon jati yang besar. Dulunya bekas tempat praktek dukun. Dan sekarang sudah tidak bertempat di situ ya Mas. Sudah pergi, pindah ke tempat lain ya. Kalau di malam hari itu selalu ramai Mas. Suasana mistis itu ada. Sering ada suara, bisa dibilang tawa kuntilanak. Ya, ada raungan macan. Ada suara desakan, suara berat gitu Mas. Terus untuk pengalamannya waktu kecilnya itu gimana Mas? Mendengar suara tersebut saya berjalan ke belakang rumah. Sampai saya buka pintu belakang rumah. Iya. Ada sesosok makhluk Mas. Dia berpostur dengan tubuh tinggi besar. Berarti seperti genderuwo gitu ya Mas? Iya betul Mas, hampir seperti genderuwo bisa dibilang. Waktu itu sampean takut enggak itu Mas? Saya belum tahu Mas, itu Belum tahu. apa itu belum tahu. Tapi saya masih ingat jelas. Bentuknya seperti memiliki banyak bulu, dengan postur tubuh tinggi besar dan mata yang merah. Ketika saya buka pintu belakang rumah Mas, saya melihat sosok tersebut. Takut waktu itu jenengan takut itu? Belum takut. Karena ini saya masih belum tahu itu apa. Ya saya kan tidak tahu itu karena apa, masih kecil. Karena ya, masih kecil ya betul iya, Mas. Iya. Masih kecil. Nah dia seakan mau mengajak saya untuk ikut dia Mas. Mau diajak ke arah pohon jati tersebut yang tadi saya sebutkan tadi. Saya tidak tahu saya akan diapakan. Saya juga pasrah waktu itu karena saya tidak memahami apa sosok tersebut. Dan ketika saya berjalan, Terus? saya berucap Mas, Iya. saya mau dibawa kemana ini? Kamu siapa? Saya bilang gitu. Sosoknya itu mendatangi Iya, jenengan gitu betul ya? ya Mas. Iya. Dia mendatangi saya. Setelah saya hampir nangis Mas. Iya. Karena Kayak, mungkin takut atau bukan, kayak tangan saya dipegang. Oh, tangannya di bawah gitu ya? Iya. Dipegang mau ditarik ya bahasanya ya. Nah, ibu saya dengar suara saya waktu bilang kamu siapa gitu kan. Iya. Ibu saya langsung lari ke belakang. Dia lihat saya lagi udah sampai dekat di belakang rumah dekat iya, pohon jati itu Mas. Sampai di situ lalu ibu saya bilang kamu jangan ke situ, itu tempat angker. Iya.
langsung saya digendong masuk lagi Mas. Itu salah satu pengalaman kecil saya yang cukup mengena. Iya. Ini sekedar informasi saja pemirsa Misteri Asumsi. Mas Panjul ini mempunyai, boleh dikatakan, sedikit kelebihan lah, seperti anak-anak indigo, terutama di dalam masalah misteri ya, karena Mas Panjul ini kadang bisa melihat ya Mas ya, melihat hal-hal yang gaib, bisa merasakan di mana tempat yang angker, kadang dia merasakan ada getaran-getaran mistis, dan itu terjadi sampai dengan sekarang. Dimanapun tempat, setiap Mas Panjul itu datang, itu seperti ada magnet gitu ya Mas ya. Iya, betul. Jadi tidak hanya di rumah sampai saat ini ya. Iya, tidak ada seperti itu. Ya, itu mungkin salah satu informasi atau kelebihan yang dimiliki Mas Panjul, itu bisa sedikit melihat atau berkomunikasi lah bahasanya dengan makhluk gaib. Gitu. Oke, kembali lagi bersama Mas Panjul. Iya. Kita ceritakan pemirsa, banyak sekali cerita mistis atau fenomena yang dilalui dalam perjalanan Mas Panjul. Jadi ini kita ingin menanyakan fenomena saat ini Mas Panjul ya. Waktu pernah ada kejadian Mas Panjul dan teman-teman ini, karena apa? Karena Mas Panjul itu mempunyai kelebihan. Jadi banyak ya Mas Panjul ya teman-teman yang mengajak, dalam arti melihat sesuatu, mencari pengalaman-pengalaman mistis, atau dalam tanda kutip mengambil apa, pusaka Mas Panjul. Mungkin dari pengalaman pengambilan pusaka itu Mas, bagaimana Mas, bisa diceritakan pengalaman Mas Panjul saat mau mengambil pusaka keris itu ya di daerah tepatnya di Kampung Kalikan, Desa Kedung Jati, Kecamatan Kedung Jati, Grobogan. Gimana Mas? Oke, jadi waktu itu sebelum kita berkumpul bersama teman-teman itu Mas, Ya. Dari Pak Eko selaku bisa dibilang pembimbing saya gitu ya. Iya. Pembimbing saya itu mengabarkan akan mengajak teman-teman Iya. untuk Itu menarik pusaka Mas. Itu satu kumpulan gitu ya Mas, Ya, satu kumpulan nongkrong gitu ya. Ya, sebetulnya satu kumpulan nongkrong. Ya. Saya sendiri merasa tertarik ketika mendengar kabar tersebut. Iya. Akhirnya saya ikut untuk mencoba kemampuan yang sudah saya miliki saat itu. Nah, kita malam langsung ke lokasi tersebut. Iya. Berapa orang itu Mas? Itu sebetulnya ada 6 orang tapi Ada tambah 6 satu orang. lagi ya, jadi 7 Mas. Oh, berarti itu rame-rame ya. Rame-rame, Ceritanya ya. mau ngambil. Jadi ini mau rame-rame teman-teman. Mau ngambil pusaka itu tadi ya. Jadi waktu itu konsepnya nanti siapa yang namanya teman saya yang namanya Mas Minji. Iya. Itu nanti yang akan mengambil pusaka. Oh, ada temennya yang mau ngambil. Ada. Nah, saya sendiri waktu itu disuruh untuk berjaga ketika ada sesuatu yang mengganjal, nanti saya yang akan membatasi. Bahasanya ingin memagari. Ya. Setelah kita sampai ke sana, lokasi tersebut, kita langsung persiapkan bisa dibilang ubur rampe. Apa aja itu Mas ubur rampenya itu? Itu simpel. Yang kami butuhkan kemarin itu hanya kembang setaman biasanya ya. Setaman, terus sama wangi-wangian seperti Yosua. Wangian. Ya. Nah, dalam malam itu
Mas Minci yang selaku penarikan itu, dia pakai cara mediumisasi, Mas. Oh ya, mediumisasi berarti ada orang yang masuk ke dalam apa itu? Ke dalam alam mereka ya, atau gimana itu, Mas? Bukan, maksudnya mediumisasi sendiri bisa dibilang seperti kesurupan. Oh, seperti Iya, kesurupan. dia menggunakan kodam. Oh, justru kodamnya ya, kodamnya kodamnya masuk yang gitu mengambil, ya. Iya. Namun sebelum penarikan dimulai, Mas, saya Iya. diminta Pak Eko untuk komunikasi dulu Iya. dengan penjaganya sama kodamnya dari keris tersebut. Nah, saya ditemani rekan saya yang namanya Raka. Iya, Raka. Saya berdiri di bawah pohon mangga, kemudian bersandar, mencoba untuk menembus tabir, Mas. Oh, gitu ya. Ini komunikasi. Oh iya. Itu kan ada caranya. Setelah saya bertemu, saya tuh melihat ini, Mas, sosok yang tinggi besar. Tinggi besar. Iya, tapi dia itu nggak berdiri, tapi jongkok. Oh, itu di tempatnya kejadian itu ya? Iya, itu rumah kosong, Mas. Rumah kosong. Jadi gini pemirsa, ada temennya Mas Panjul yang namanya Mas Minci itu yang akan melakukan penarikan pusaka. Betul. Tapi dengan medianya, dalam tanda kutip, Mas Minci itu mempunyai kodam yang akan mengambil pusaka itu. Gitu ya kira-kira, Mas Panjul ya. Seperti itu. Nah, terus Mas Panjul ini masuk untuk berkomunikasi dengan yang si pemilik pusaka ini, si penjaga keris itu ya, Mas ya. Iya, betul. Yang mau ditarik itu. Terus kemudian gimana, Mas? Ketemu tadi terus? Setelah ketemu, saya tadi melihat sosok yang tinggi besar. Iya. Itu seperti genderuwo atau hampir mirip, Mas? Hampir mirip. Hampir Ciri-cirinya. Iya. Cuma Ciri-cirinya. dia bulunya tidak banyak. Oh, gitu. Dia punya badan yang Tegap. tegap, kekar, namun tidak berbulu. Iya. Hanya berwarna hitam. Iya. Gitu. Memang rambutnya panjang. Iya. Dan dia pakai kalung. Pakai kalung. Kelihatan kalungnya. Kelihatan, Mas. Kalung ini. Kayak bisa dibilang kayak tengkorak gitu ya. Iya, iya. Tulang-tulang. Terus dia bawa kayak rantai, Mas. Kayak rantai. Iya, rantai. Rantainya warnanya merah. Jelas itu jadi. Jelas itu. Iya. Saya lihat jelas. Saya masuk ke alam dia. Iya. Saya komunikasi kemudian, Mas. Iya. Nah, waktu saya mau ngomong sepatah kata, Iya. dia langsung nyanggah, Mas. Kamu mau ngapain? Siapa kamu? Dia bilang gitu. Iya. Pergi dari sini. Langsung diusir sama Langsung Mas diusir Pur saya. itu. Iya. Iya. Terus? Kemudian saya jawab, Mas, saya di sini diperintah dari orang yang bersangkutan ingin mengambil Pusaka. pusaka Anda. Iya. Saya mohon izin. Terus? Dia tidak memperbolehkan, Mas. Iya. Dia tidak memperbolehkan. Tetap dia bilang Pergi. Atau akan ada terjadi sesuatu. Iya. dia bilang begitu. Terus Akhirnya saya kembali ke alam nyatanya. Iya. Saya kembali, saya sampaikan ke rekan-rekan. Iya. Ini kata saya, Iya. ini sepertinya cukup berat. Kalau dipaksa pun mungkin akan terjadi sesuatu. Saya bilang seperti itu, Mas. Iya. Nah, namun si Mas Minci dia nekat. Dia nekat. Bagaimanapun caranya ini harus terambil begitu. Oh iya. Akhirnya ya sudah, kita bersama-sama langsung saja masuk ke rumah kosong tersebut. Kita melakukan acara penarikan tersebut, Mas. Jadi begini, Mas Panjul ini sebagai media untuk
bahasanya assalamualaikum lah, atau mohon izin kepada penjaga dari pusaka yang mau ditarik itu. Pada saat mohon izin, sebenarnya Mas Panjul ini belum diizinkan atau tidak diberi izin, tapi karena ada sesuatu mungkin ya Mas ya, yang namanya media yang dari Kodam dengan Mas Minci itu memaksa untuk kalau bisa diambil gitu ya. Terus akhirnya bareng-bareng terus mau ambil itu ya, tapi yang waktu itu tetap medianya tetap dari Mas Minci dan Kodamnya itu ya. Betul Mas. Iya. Nah, sampai di sana Mas Minci melakukan mediumisasi. Oh iya. Mediumisasi. Ternyata dia nggak kuat Kodamnya. Oh, jadi yang menjaga Mas Minci atau Kodamnya itu nggak kuat ya untuk mengambil. Berarti antara Kodamnya yang jaga pusaka sama Kodamnya Mas Minci ibaratnya bertempur ya. Tempur, nggak kuat. Menang yang jaga pusaka. Betul, Mas. Terus akhirnya gimana Mas? Setelah itu saya bilang gini, Mas, gini aja Mas, yang Kodam penjaganya itu tarik ke raga saya, masukkan ke saya, nanti Mas Minci sama Kodamnya yang ngambil pusakanya. Oh, jadi bahasanya kayak sampean pinjem raga sampean untuk jebak, untuk dimasukkan. Iya, gitu. betul. Ya, masalah yang mau memasukkan ke sampean itu siapa itu? Nah, ini lucunya di sini Mas. Ya. Waktu itu saya sudah sebetulnya yang mau memasukkan itu saya. Saya tarik sendiri, saya masukkan. Tarik sendiri. Tapi Mas, dalam kondisi tersebut saya sudah siap-siap itu Mas. Iya. Siap-siap untuk narik masukkan. Ternyata Pak sudah nangkep Mas. Sudah nangkep dan langsung dimasukkan saja ke raga Mas Minci. Kemudian ya terjadilah Mas kerasukan yang mengakibatkan bisa dibilang perang ya Mas. Iya. Yang kerasukan siapa itu waktu itu? Yang kerasukan justru malah Mas Minci. Mas Minci ya, kembali Mas Minci lagi. Iya. Dia sosok tinggi besar tadi mengatakan kalau nggak ada yang kuat, nggak ada yang kuat, nggak ada yang bakal kuat ya. Nggak ada yang bakal kuat narik pusaka ini katanya. Iya. Jadi dari kelima orang atau 6 orang itu nggak ada yang kuat memang ya Mas ya, nggak ada yang kuat ya. Berarti seperti itu dia. Berarti memang pusaka ini memang istimewa ya itu ya. Bisa dibilang seperti itu Mas. Terus akhirnya Mas lanjut Mas. Kemudian Pak Eko dia mendengar ucapan tersebut, dia langsung bereaksi. Dia bereaksi untuk bertempur dan saya pun ikut juga. Oh, jadi gini pemirsa, ini orang sekelompok orang ini memang niatnya mengambil pusaka, kemudian dia nggak diperbolehkan, dia maksa, akhirnya tempur ya. Tempur. Jadi yang jaga itu bertempur dengan Pak Eko ya. Pak Eko itu ibaratnya kepala rombongannya ya itu ya, yang menjaga itu. Mas Minci udah kesurupan. Mas Panjul itu mau masukkan ke raga Mas Panjul untuk jebak juga nggak bisa. Akhirnya karena si penjaga itu merasa ya nggak ada yang mengalahkan, akhirnya Pak Eko itu memaksa juga untuk bertempur. Kalau dengan pikiran mungkin pemirsa, kalau bisa menang mungkin pusaka itu bisa diambil. Kemudian gimana Mas? Lanjut cerita, setelah Pak Eko mencoba untuk menaklukkan menaklukkan penjaga tersebut, saya juga membantu. Dan yang terjadi ketika Pak Eko untuk mencoba menjatuhkan itu sulit Mas. Sulit. Nah, seketika saya berdoa kepada Tuhan, mohon bantuan. Akhirnya saya sendiri juga kerasukan waktu itu Mas, tapi Kodam yang kerasukan saya. Jadi yang kerasukan Mas Minci udah kerasukan, belum selesai tempur,
Mas Panjul juga kerasukan juga. kerasukan, Iya. tapi kodam saya sendiri untuk ikut tempur. Oh, kodamnya sendiri yang kodam jaga. sendiri. Ya, terus Akhirnya dalam tempur itu, mas, pertempuran tersebut, saya itu terhempas, mas. Waktu itu, mas. terpental ya. Terpental, saya bilang. Kita adu senjata, dan saya pun waktu itu terpental hingga sekitar 5 meter. Itu terpentalnya itu bukan berarti saya gulung-gulung, mas, udah. Iya. Itu terpentalnya, nek bahasanya mencelat ya. Iya. Mencelat, ngambang. Mencelatnya ngambang ya. Seperti batu dilempar. Batu dilempar, mas. Bisa berhenti itu gara-gara nabrak tembok. Nabrak tembok. Kemudian saya merasakan sakit di dada, kayak ketusuk, mas. Panas rasanya. Saya berdiri, kemudian saya terjatuh waktu itu. Kehabisan tenaga saya, mas. Kehabisan tenaga, kemudian Pak Eko dengan terpaksa langsung menangkap penjaga tersebut. Iya. Supaya nggak kabur. Dia itu mau kabur, mas. Oh. Mau bawa raganya sekalian. Intinya dalam pertempuran itu penjaganya itu bisa dikalahkan atau masih belum bisa dikalahkan itu? Waktu itu dia sebetulnya hampir kalah, mas. Hampir kalah karena mungkin dikeroyok ya. Dikeroyok, iya. Tapi dia kan juga punya pasukan. Dia punya pasukan. Iya, bahkan banyak, ribuan, mas, itu, mas. Ribuan yang datang. Nah, waktu itu kan pertempuran itu sampean membawa senjata ya. Iya. Bawa senjata. Tapi kalau di nyata itu kira-kira banyak ya, mas ya, seperti pertempuran orang berkelahi atau tendang-tendangan atau gimana itu? Tidak ya. Ya, yang jelas seperti pertempuran ini, mas, kayak adu kesaktian nih. Adu kesaktian. Iya. Berarti kayak di film-film itu ya, mas, yang mengeluarkan ilmu-ilmu gitu ya. Terus intinya, mas, terus akhirnya setelah belum bisa ditaklukkan itu terus bagaimana? Akhirnya karena tidak bisa takluk dan tidak mau wujud, ya langsung. Iya. Meminta maaf ke kodam penjaga tersebut. Akhirnya memang nggak tertarik ya, mas, ya, nggak bisa tertarik karena memang kekuatannya luar biasa. Luar biasa, dan waktu itu juga pemaksaan bisa dibilang. Ya, boleh dikatakan memang pemirsa, kalau barang gaib atau pusaka itu kalau narik, kalau memang nggak benar-benar hebat ya, mungkin itu pengalaman ya, mas ya. Memang kita kesusahan karena barang itu memang selalu ada yang jaga, apalagi kalau barang itu sudah bahasanya istimewa lah, pasti penjaganya pasti juga hebat lah. Terus akhirnya gimana, mas? Oh ya, akhirnya kita bisa dibilang mundur, mas. Mundur ya? Mundur. Kita kumpul dulu, kita membersihkan kayak bisa dibilang itu energi negatif ya. Iya. Yang ada di tubuh gitu. Iya. Kita istirahat, lalu tidak lama, mas, saya bilang gini harus sama teman-teman. Ya. Saya mau istirahat sebentar, saya mau tidur sebentar. Saya bilang gitu. Saya tidur, mas. Ketiduran itu rasanya kayak ada yang mau masuk. Ternyata saya kesurupan langsung di situ, mas. Kesurupan lagi. Iya, kesurupan lagi saya. Waduh, ini ya. Dia bilang, tapi yang ngerasukin itu yang kodam yang ditarik tadi, mas. Mau ditarik, diwujudkan tadi. Oh iya. Tapi dia nggak bilang apa-apa, cuman ketawa. Ya. Dia cuman ketawa. Terus selaku bisa dibilang sepuh ya. Iya. Ya, namanya Mbah Harno atau Bapak Harno. Iya. Dia mencoba mengeluarkan energi kodam tersebut dari raga saya. Jenengan berarti Mas Panjul ini kerasukan,
terus dibantu dikeluarkan sama Mbah Harno itu tadi Iya, ya. betul. Iya. Berarti dalam penarikan pusaka malam itu berarti boleh dikatakan gagal ya Mas ya? Iya, Gagal. betul Mas, gagal. Jadi satu tim ini Mas Panjul dan teman-teman yang ingin mencoba-coba lah bahasanya, nah, Mas Panjul itu dan teman-temannya gagal untuk menarik pusaka pemirsa. Jadi untuk malam itu penarikan gagal. Kemudian berlanjut berapa hari kemudian Mas Panjul? Jadi setelah 1 minggu terjadi pengalaman tersebut tadi Mas, Iya. saya bermimpi selama 3 hari Mas. 3 hari. 3 hari Mimpi terus ya? mimpi terus ketemu Sama? sama kodam penjaga tersebut tadi Mas. Oh gitu. Iya, saya ditemui aja setiap hampir menjelang subuh lah. Iya. Menjelang subuh itu saya mesti terbangun karena ketemu itu terus Mas. Kodam yang kemarin sempat mau masuk ke tubuh jenengan itu ya. Iya, yang mau diwujudkan itu. Iya, yang mau diwujudkan betul. Nah, kemudian saya istilahnya ngobrol-ngobrol sama Pak Eko, Iya. menyampaikan isi mimpi yang Iya. terjadi, yang saya alami itu Mas. Iya. Nah, Pak Eko sendiri menganggap mungkin itu hanya sekedar ini bunga mimpi. Oh, mungkin hanya mimpi Hanya biasa mimpi ya, biasa. bukan yang kemarin itu. Iya, dia menganggapnya seperti itu. Jadi ada orang yang meminta tolong Meminta ke tolong. teman-teman ya, Mas, Meminta tolong teman-teman. untuk melihat ada pada sebuah rumah, karena rumah tersebut mau direnovasi. Oh Ya, iya. ada apa aja di situ katakannya. Dia bilang begitu. Oke, saya cek, saya tembus. Saya lihat ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Dan yang terakhir itu Mas, yang saya lihat itu ada sosok tinggi besar yang sekitar hampir tingginya itu ada 30-40 meter. Berarti besar sekali Mas ya. Iya. Tinggi pohon-pohon Tinggi beringin pohon. gitu ya. Iya. Iya, untuk rumah itu jenengan ngecek itu Iya. untuk bahasanya mau direnovasi atau mau dijual atau gimana, itu dicek itu karena merasa mungkin yang punya rumah banyak penjaganya mungkin ya. Iya Mas. Jadi dia meminta pada saya sama Pak Eko Iya. untuk melihat sisi mistisnya di rumah tersebut. Kemudian saya akan cek gitu kan. Saya mencoba menembus sampai ke rumah tersebut dan saya melihat ada sosok wanita tua yang pertama itu yang bisa dibilang paling tua di situ. Menjaga di situ ya. Oh, ya. Di situ paling tua di situ. Kemudian ada sosok macan harimau gitu. Ya. Ada macannya juga ya Mas. Ada Mas. Ada istilahnya makhluk-makhluk kasar lah ya. Gitu aja, makhluk kasar. Dan yang terakhir itu saya melihat yang tidak asing gitu kan, Iya. sosok tinggi besar gitu. Oh, yang sering keluar dalam mimpi sampean Iya gitu betul ya. Mas. Yang sering keluar di dalam mimpi saya melihat itu sekitar tingginya 40-30 meter Mas. Iya. Dan saya coba komunikasi dengan makhluk tersebut. Iya. Saya tanya, kamu siapa? Gitu. Dia hanya tersenyum dan tertawa. Oh, padahal itu sudah sering ketemu sampean. Iya Mas. Ya, cuman kan sampean mungkin bingung ya karena Bingung. itu Nggak posisinya bukan di mimpi, tapi memang waktu itu jenengan masuk ke alam gaib ya, boleh Iya, dikatakan betul, itu. Mas. Terus gimana Mas? Setelah saya komunikasi tadi, Iya. dia nggak bilang apa-apa. Saya kembali ke alam nyata lagi. Iya.
saya sampaikan ke Pak Eko, Iya. ada ini Pak Eko, ada ini, dan hasilnya yang terakhir saya kok ketemu ini ya Pak Eko. Dan saya bilang kepada orang yang minta tolong tadi, beneran ada ini Pak. Iya. Itu saya bilang. Dia juga bingung, kayaknya nggak ada Mas. Iya. Dia bilang gitu. Nah, terus kita bincang-bincang biasa waktu itu. Nah, setelah beberapa saat kita berbincang-bincang Mas, saya merasakan ada kayak ada yang mau masuk ke raga saya. Terus akhirnya masuk apa enggak itu Mas? Belum masuk ya. Nah, saya ngomong ke Pak Eko, ini kayaknya ada yang mau minjem raga saya. Saya bilang gitu. Ini kita cuma 2 orang Pak Eko, apa bisa ngatasin nanti? Saya bilang gitu. Bisa. Kita bisa ngatasi. Ya sudah. Ini boleh nggak Pak Eko? Saya bilang gitu Mas. Jadi sampean itu merasakan ada seperti kodam yang ingin masuk ke raga sampean. Berarti memang kodam yang kemarin itu yang memang mengikuti ya, betul, dari mulai penarikan terus lewat mimpi-mimpi. Kebetulan pas dimintai tolong Mas Panjul ini sama seseorang untuk membersihkan lah, bahasanya membersihkan rumah, ternyata si kodam ini mau masuk lagi ya. Terus iya. akhirnya gimana itu? Akhirnya saya mencoba tarik. Iya, malah yang mau masuk tadi. Iya. Saya tarik, saya masukkan. Iya. Saya kesurupan. Ya. Saya nggak tahu itu terjadi seperti apa, nggak tahu. Pada saat kerasukan itu, Pak Eko itu terus cerita apa itu? Pak Eko sendiri menanyakan, kamu siapa? Oh, Pak Eko berkomunikasi dengan kodam yang masuk ke jenengan. Iya. Ya? Kamu siapa? Dia bilang, saya yang kemarin kamu tarik. Kamu coba wujudkan. Ternyata tidak bisa, dia bilang gitu. Karena memang kalian tidak mampu seperti itu. Oh gitu ya. Sombong kalian memang. Aduh. Kemudian dia bilang, saya mau ikut anak ini. Oh, jadi kodamnya itu memang mau masuk ke jenengan itu ya. Terus dia mau ikut saya, mau masuk ke raga saya. Iya. Kemudian Pak Eko bilang, kamu boleh ikut, tapi ada syaratnya. Oh gitu. Jadi Pak Eko bilang kodam itu boleh masuk ke. Bukan boleh masuk, boleh ikut. Oh boleh ikut ya. Sorry. Boleh ikut. Jadi kodam itu boleh ikut ke raganya Mas Panjul. Iya. Cuman ada syaratnya. Gitu. Syaratnya apa itu? Waktu itu Pak Eko ngasih syarat apa? Iya, Pak Eko sendiri memberi syarat itu tidak boleh masuk ke raga saya. Iya. Tanpa seizin saya. Oh jadi kalau masuk berarti harus ngizinin dulu gitu. Oh iya. Harus izin dulu. Satu itu. Terus yang kedua, tidak boleh sampai ada, bisa dibilang, keturunan mengikuti. Iya. Kan iya. ada ya Mas yang seperti itu Mas. Iya ada. Jadi barang gaib itu kalau masuk dia kadang keturunannya nanti ada yang mengikuti. Iya. Seperti itu. Terus apalagi syaratnya? Dan kedua yang selanjutnya tidak boleh mengganggu isi rumah yang diikuti tadi. Jadi nggak boleh ganggu isi rumah saya. Iya. Gitu. Dan kemudian harus ini apa yang saya perintahkan harus jalani, seperti itu Mas. Oh gitu. Pak Eko bilang seperti itu. Iya. Jadi dengan syarat-syarat itu
terus gimana si Kodam itu yang mau masuk ke tubuhnya Mas Panjul itu Iya. setuju atau memang gimana itu Mas? Dia sendiri langsung menyetujui saja Mas. Oh akhirnya Nggak berarti ada permintaan harus memberi makan katakanlah. oh gitu. Nggak ada. Jadi posisinya sekarang ini Kodam ini ada di Mas Panjul berarti. Iya, itu saya. Oh, jadi gini pemirsa, Kodam yang mau diambil yang berwujud keris ya. Betul. Nah itu yang mau diambil sama teman-temannya itu nggak bisa. Terus akhirnya mengikuti Mas Panjul. Pada suatu saat Mas Panjul dimintai tolong, Kodam itu kembali tapi tetap saja mau masuk. Iya. Dan akhirnya setelah ada syarat-syarat yang diminta dari bahasanya dari Pak Eko yang bahasanya itu apa ya, memagari Mas Panjul itu memberi syarat-syarat tertentu, dan anehnya si Kodam itu setuju. Dan mungkin sampai saat ini ya Mas ya, Kodam itu masih ada di tempatnya Mas Panjul. Masih. Itu kalau dipanggil kira-kira bisa ya? Ya dia bisa dipanggil, hanya Bisa dipanggil. mungkin secara mata telanjang tidak bisa dilihat. Ya. Iya, karena Nah ini menarik ini pemirsa. Kalau seumpama ini, kalau bahasanya disalahgunakan, apa bisa itu Mas? Seumpama itu, oh iya ya. apa mau seumpama ini suruh ngambil uang atau suruh apa itu bisa? Apakah bisa sebenarnya? Oh iya, oke. Kalau Kodam yang kemarin ikut saya itu, Iya. dia tidak mau Mas. Oh tidak mau. Untuk ya. kayak mencuri uang Oh, atau apa namanya, bisa dibilang nyadat, iya. dia nggak mau. Nggak mau ya. Iya. Jadi untuk hal-hal negatif, Kodam yang masuk di tubuh Mas Panjul ini sampai saat ini masih berada ya. Masih. Masih berada. Jadi kesimpulannya memang Kodam ini dari pusaka yang mau ditarik akhirnya masuk ke dalam tubuh Mas Panjul. Itu ya Mas ya. Betul, iya Mas. Seperti. Jadi gini pemirsa, Kodamnya ini alhamdulillah itu untuk hal-hal negatif memang tidak mau. Untuk hal positif apa yang pernah Mas Panjul lakukan atau minta tolong kepada Kodam itu apa itu? Oh iya. Jadi dulu pernah saya minta bantuan ke Kodam itu. Kodam tersebut ya. Iya. Bantuan untuk apa Mas? Mencari atau gimana? Mencari Mas yang tepat. Iya. Jadi ada tetangga saya. Iya, tetangga. Iya. Dia kehilangan ayam. Kehilangan ayam. Iya. Wah, ayamnya ayam apa itu Mas? Ayam. Kok sampai minta tolong jenengan untuk nyari itu? Makanya itu. Dia kehilangan ayam kate Mas. Oh, ayam kate ya. Nah, dua. Itu mahal ya harganya ya Mas ya. mahal, 2 ekor. Mm-mm. Nah, dia tangga saya bilang sudah ada 2 hari Mas karena 2 hari. kehilangan ini ya. Nah, oke saya Coba panggil lah. bukan panggil Mas, Ah. coba saya selidiki dulu. Oh, selidiki ya. Secara ini secara nyatanya. Iya. Nah, saya selidiki dulu. Ternyata saya nggak Nggak berhasil. ketemu. Iya nggak ketemu. Terus minta tolong Kodamnya itu. Iya, saya minta tolong saya panggil Kodamnya. Heeh. Saya minta bantuan. Saya bilang, kamu coba Cari. masuk belum? Kamu coba masuk ke raga saya. Nanti kamu sampaikan sendiri ke orang yang minta bantuan tersebut. Saya bilang gitu. Iya, malah sampean panggil untuk masuk ke jenengan. Iya. Ya, terus di situ sampean berarti menceritakan ya Kodamnya itu ya. Iya. Kodamnya menceritakan, ditanya kan. Iya, di tangan Iya. sama tetangganya sampean terus jawab gitu ya. Iya, dia jawab. Nah, jadi waktu itu kan saya mediumisasi Mas. Iya, Jadi iya, bilang ya. iya. Saya kerasukan, saya kemudian Kodam tersebut yang masuk ke raga saya ditanya, Iya. yang nyambil ayam saya ini masih ada saudara dengan saya apa bukan? Iya, Tanya saudara. seperti itu ya. Mm. Dia bilang Bukan. dia bilang dengan gareng. Hmm. Nah, ditanya lagi,
orang mana yang ngambil. Dia cuman nunjuk arah saja mas. Oh, nunjuk arah rumah ya? Iya, nunjuk arah rumah. Nah, hanya itu yang ditanyakan sama tetangga saya. Kemudian dia bilang, saya minta tolong, ayam ini harus kembali. Iya. Dia bilang gitu. Kamu sanggup apa enggak? Tidak. Nanti akan saya kasih hadiah. Iya. Seperti itu dia. Tetangga saya bilang. Iya. Dia menyanggupi mas. Nah, akhirnya langsung dia pergi dari raga saya, langsung menuju ke orang yang ngambil itu. Nah, saya nggak tahu diapain di sana, nggak tahu. Iya. Nah, tapi kenyataannya mas, dalam satu hari ayam itu kembali. Ayam itu kembali, tapi dalam kondisi mati. Saya tidak tahu itu seperti apa terjadinya, nggak tahu saya. Tapi kenyataan seperti itu. Tapi yang jelas intinya kodam dari Mas Panjul ini untuk hal-hal positif atau mencari tahu atau barang hilang atau apa masih bisa dimintai tolong. Gitu ya Mas ya. Iya. Ya mungkin itu pengalaman Mas Panjul ya, dari pemirsa ini pengalaman Mas Panjul dari kecil. Tadi sudah diceritakan, pada saat ini juga sudah pengalamannya sudah diceritakan. Jadi intinya pemirsa, pada saat ini itu pada diri Mas Panjul tuh terdapat kodam ya. Iya. Ya mudah-mudahan kodam ini nggak memengaruhi Mas Panjul ya dalam ya menjalankan agama Mas Panjul atau keyakinan Mas Panjul selama ini ya. Iya. Oke, mungkin seperti itu pemirsa, jadi pengalamannya Mas Panjul. Mas Panjul, terima kasih sudah menceritakan pengalamannya. Lain kali bisa kita minta pengalaman karena Mas Panjul ini sangat banyak ceritanya Mas Panjul ini. Nanti next time kita bisa bercerita kembali Mas Panjul. Demikian pemirsa Misteri Asumsi. Kesimpulannya, apabila kita menginginkan sesuatu apapun, meskipun itu alam nyata atau alam gaib yang ada penunggunya atau ada pemiliknya, alangkah baiknya memang kalau kita tidak diizinkan atau kita tidak diberikan wewenang, jangan sekali-sekali kita untuk memaksakan. Apalagi kalau kita hanya manusia biasa yang dalam tanda kutip tidak memiliki kemampuan atau keahlian apapun. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti podcast Misteri Asumsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari Misteri Asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.